Horas dari kota Sibolga, RRI Sibolga menyapa Anda dimanapun Anda berada. Sahabat budaya, kembali obrolan budaya produksi RRI Sibolga hadir mengisi suasana hari Anda ataupun saat ini. Dan bersama saya Joni Sihombing hadir untuk Anda. Selama kebersamaan kita ini tentu kita akan membahas sebuah topik bahasan terkait budaya yang ada di kota Sibolga. Kita tahu sendiri bahwa Sibolga merupakan negeri berbilang kaum, perekat antar umat beragama yang terdiri dari beberapa etnis, suku, dan bahasa. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan budaya Batak ataupun tradisi Batak. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang yang disebut dengan tarian ataupun tortor. Apa itu tortor dan apakah itu sebuah seni atau budaya dan lain sebagainya? Tentu ini menjadi pertanyaan kita selama ini, khususnya para generasi muda. Kita akan ulik dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita saat ini, baik itu pengamat budaya juga seorang pelaku budaya Batak yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah. Kita sapa dulu terlebih awal ada Bapak Effendi Nahampun selaku pengamat budaya Batak. Horas Pak Effendi. Horas. Sehat kabar Pak Effendi? Sehat. Kalau berbicara tentang budaya Batak, apa hal yang pengen Pak Effendi Nahampun sampaikan kepada generasi muda nih Pak? Singkatnya. Terima kasih pada host kami. Kalau kami secara pribadi menginginkan agar pemuda-pemudi sekarang ini jangan melupakan budaya aslinya. Jangan terpengaruh dengan budaya luar menjadi meninggalkan budaya Batak. Baik, terima kasih Pak Effendi. Selanjutnya, selain Pak Effendi Nahampun, juga ada pelaku budaya Batak yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah, Ibu Mulyana Sitompul. Horas Ibu Sitompul. Horas. Sehat kabar itu? Sehat sekali. Manggil itonya kita atau manggil apa sebenarnya? Martarumbonya kita dulu lagi. kita ambil ini aja deh. Tengahnya aja biasa-biasa ito. Ito ya, ya itu dia. Kalau di orang kita Batak itu kalimat tengahnya itu ito ya. Ito. Sebutan tengahnya ya, paling sopan itu ya. Sopan. Baik, itu Mulyana Sitompul. Kalau melihat generasi muda saat ini, kita hubungkan dengan budaya ataupun tradisi Batak, ada nggak sih yang mungkin menjadi pusat perhatian atau perhatian dari itu Mulyana ngelihat generasi sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat ya perkembangan budaya Batak Toba, khusus kita kan berbicara tentang Batak Toba ya malam ini, bahwa budaya Batak Toba itu sebenarnya sudah banyak yang tergerus mengikuti zaman ya, seperti tortor ini ya kan, ada yang sudah dimodifikasi ya sehingga bisa menghilangkan makna kesakralan sebelumnya yang sebenarnya. Kesakralan sebenarnya ya. Baik, itu Mulyana dan juga Pak Effendi. Nanti kita akan lanjut lagi obrolannya. Tapi sebelumnya kita sampaikan bahwa dari kota Sibolga dan menjadi topik bahasan kita untuk pertemuan kita hari ini ataupun untuk acara kita hari ini, yakni di obrolan budaya akan membahas tentang tortor ataupun tarian khas Batak yang tentu sudah dikenal sampai ke internasional. Dan baik, sahabat budaya, kita akan awali obrolan kita. Mungkin kita ke Pak Effendi Nahampun dulu. Pak Effendi, mengapa Bapak setuju bahwa tortor bukan sekedar tarian biasa, tapi warisan jiwa orang Batak? Seperti apa Bapak menanggapi ini? Terima kasih host kami. Memang kalau kita belajar tentang tortor, tentu perlu kita ketahui ya bahwa di dalamnya itu bukan hanya sekedar tortor, tetapi ada makna atau pesan yang disampaikan. Kenapa? Karena memang tortor itu ya itu menampilkan bagaimana sebenarnya orang Batak itu. Contoh dalam semangat kerjasama, gotong royong ya. Jadinya tortor itu bisa memberikan satu gambaran. Begitulah adat istiadat ataupun menjadi yang kehidupan sehari orang Batak tercermin dalam tortor. Kebersamaan, gotong royong, dan juga tingkat sosial di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Oke Pak Effendi, kalau itu Mulyana mungkin ada yang ditambahi dari apa yang disampaikan Layana Hampun tadi? Sepertinya udah lengkap, cuman sedikit ya, bahwa kalau kita runut sejarah dari tortor ini, kan dulu sudah di abad ke-13 konon katanya sudah ditemukan ini tortor. Nah dulu kan ini sakral sekali ini tortor ini, dimana
jalan daripada opung-opung orang Batak zaman dulu ya, dengan melakukan tortor itu bisa meminta sesuatu kepada Tuhan melalui tortor. Iya. Atau kalau dulu dikatakan Pak Anang pun mulai jadi nabolon ya, Iya, mulai jadi nabolon melalui tortor, misalnya kekeringan ya. Kekeringan, Iya. padi menjadi mati, gak ini layu semuanya. Nah, melalui tortor mereka zaman dahulu bisa meminta kepada Tuhan agar mendatangkan hujan. Itulah bahwa tortor itu sebenarnya sakral. Sakral. Baik, sebelum kita lanjut pertanyaannya, kalau tadi aku ke Borusi Tompul manggil Ito, sebaiknya ke Pak Naham pun manggil Laya atau manggil Tulang? Manggil Laya aja. Manggil Laya aja kan, apalagi khas Batak ya. Manggil Ito dan Laya ya. Baik, Laya Naham pun, kalau tadi sudah disinggung sama Ito kita bahwa tortor ini ada sejarahnya. Kalau dari kacamata seorang Pak Effendi Naham pun, sejarah awal munculnya tortor di tanah Batak Toba itu seperti apa, Pak Effendi? Seperti tadi sudah disampaikan Ito kami di sini, Bu Mul, Ito Mul, bahwa tortor Batak itu diperkirakan adanya mulai sejak abad 13 ya, abad ke-13. Jadi memang awalnya memang kalau memang tortor ini dulunya sakralnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang di samping sakral bisa menjadi komunikasi antara orang yang hidup dengan leluhur yang sudah meninggal. Komunikasi ya? Iya. Bisa Oke. komunikasi dengan yang sudah meninggal. Berarti ada unsur mistiknya begitu, Pak? Iya, memang ada. Oke. Kedua, memang dari tortor itu bisa menyampaikan, tadi bilang Inang Ito ini bisa meminta permohonan perlindungan. Itu namanya itu tortor tunggal panaluan. Tunggal Panaluan. Ya. Ya. Tortor tunggal panaluan, saat itulah kita memohon menjauhkan kita dari bencana. Oke. Nah, demikian. Makanya kita bilang sangat sakral sekali. Tapi kalau kita bandingkan sekarang sudah agak berbeda. Ya, sudah jarang kita lihat ada tortor tunggal panaluan, kecuali mungkin kalau di daerah-daerah Samosir itu masih pernah saya lihat ketika contohnya Danau Toba itu mungkin semakin surut, waktu banyak hal-hal yang terjadi, itu ada tradisi dibuat seperti adat khusus ya, bagaimana tortor tunggal panaluan dilaksanakan di sana. Berarti tortor ini bisa juga seperti kayak apa ya disebut ya? Mungkin kalau bahasa yang sering kita dengar ritual ya. Ya, ritual, ya. Oke. Berarti bukan hanya sekedar tarian ya, tapi dia juga menjadi seperti ritual penyampaian doa begitu. Iya. Oke. Baik, kalau ditanya lagi nih, Lena Hampun, apakah dulunya tortor memiliki hubungan erat dengan nilai kepercayaan lokal di masa dulu? Jelas. Ya. Itu memang ada hubungannya. Kenapa? Kalau dulu itu kan sebelum masuk ajaran agama masih menganut animisme ya, belum itu atau ateisme kita bilang, belum percaya itu ada Tuhan. Tapi mereka menyelamatkan Tuhan itu mulai jadi nabolon. Jadi setiap ada permintaan permohonan awal gondang selalu alu kaum majolo itu mulai jadi nabolon. Maaf nih Lena Hampun, kalau dikatakan di zaman dulu mulai jadi nabolon berarti bukan Tuhan ya? Iya. Kalau versi mereka itulah Tuhannya. Oh, versi mereka itulah Tuhannya di masa itu ya. Oke. Tapi setelah berkembangnya masuknya agama-agama besar ke tanah Batak ya, itu otomatis bahwa itu agama itu menerangi ini pada tadi itu ada istilah itu, sehingga dari mulai jadi nabolon itu jadi setelah masuk agama agama Kristen ke sana, mulai jadi nabolon diganti dengan Debata Nabula atau Allah yang maha besar, maha pencipta. Oke. Nah, begitu. Jadi hanya bedanya mungkin kalau yang dulu mengenal budaya Nabulon itu ya Tuhan sebenarnya, tapi Tuhannya tanda kutip bukan Tuhan yang Kristen ya. Kristen. Oke. Tuhan yang yang belum mengenal iman. Iya. Oke. Dulunya. Ya. Mungkin hanya sebuah kepercayaan kepada sesuatu ya begitu ya. Tapi sekarang sampai sekarang Pak host kami masih ada itu di Tanah Batak yang masih mempertahankan. Iya. Salah satu ada satu agama ya, mungkin nggak perlu kami sebutkan di sini. Iya. Tetap mempertahankan daripada ini tradisi ini. Tradisi dan kepercayaannya tetap memanggil opung Buddha Jaya Nabolon ada. Masih ada ada di ya. daerah Posea dan lain-lain. Oke. Baik. Lena Hampun, mungkin kita coba bergeser ke itu Mulyana dulu. Mungkin selaku pelaku budaya Batak, bagaimana tortor digunakan dalam berbagai momen adat Batak?
Bagaimana itu Mulyana menjawab ini misalnya gitu? Bagaimana? Tortor digunakan dalam berbagai momen adat Batak misalnya. Apakah ada acara khusus atau seperti apa gitu? Sepertinya memang adat Batak itu, semua adat Batak itu nggak lepas dari tortor ya, itu ampun ya, nggak bisa lepas. Karena dalam acara duka juga itu ada manortor, kan, menyomba-nyomba hula-hula misalnya, atau menerima hula-hula. Dan juga dalam adat pernikahan juga itu ada nortor. Jadi setiap pesta adat orang Batak ya, kecuali misalnya baptis ya, karena pesta-pesta kecil itu tidak ada. Tapi kalau dalam acara adat Batak itu manortor itu pasti ada. Kembali seperti penyampaian komunikasi tadi ya. Iya. Oke, menyampaikan niat gitu ya. Oke, jenis-jenis tortor yang paling dikenal masyarakat Batak yang mungkin dulu ada, sekarang nggak ada, dulu ada, sekarang tetap ada. Kalau dari Ito Mulyana, seperti apa itu? Baik, kita mulai dulu ya, baru karena kalau manortor itu harus ada dulu, diawali dengan mangido tuan gondang. Itu dari ketua rombongan, misalnya dia mergana hampun, ya. Salah satu misalnya Ito ini yang menjadi pimpinan rombongan itu, beliaulah yang meminta tuan gondang kepada pemain musik, pemain gondang. Oke. Dengan ucapan misalnya diiringi dengan upama dengan upasa dalam bahasa Batak. Saya ditahan dulu itu Mulyana. Berarti ketika seseorang akan manortor, berarti ada yang berbicara ya, untuk meminta musik, begitu ya? Tidak sembarangan musiknya langsung main, langsung manortor. Oh gitu. Harus ada mangidot tuani gondang. Seperti pembukanya gitu ya? Iya, mamita ya itu ya, mami dipita. Oke. Itulah mangidot tuani gondang. Baru gondang itu semua tortor itu akan diawali dengan tortor mula-mula somba-somba. Oke. Itu tortor mula-mula somba-somba itu begini terus, tidak membuka tangan. Kalau somba-somba mula-mula ya toh. Iya. Tapi biasanya keliling dia menyembah orang hadirin semua. Oke. Kembali ke tempat hanya sebentar itu mula-mula dan somba-somba. Baru nanti di awal diiringi dengan permintaan dari pamita ini. Misalnya dia minta, baik kamu maju lamang gondang lihat-lihati. Oke. Barulah membuka. Kalau perempuan membuka. Kalau laki-laki tetap begini-begini aja itu gerakannya. Tangannya hanya begini-begini aja. Kalau perempuan dia membuka begini tangannya, sampai ke samping, turun. Nah, kalau lihat-lihat dia berkeliling jalan. Oke. Itu bermacam ya toh ya. Silakan. Oke, mungkin Lena Hampun ada yang bisa ditambahkan mungkin dari apa yang disampaikan Ito Mulyana tadi. Terima kasih kepada Ito kami, Mulut Stompul. Kalau menurut yang saya ketahui selama ini, untuk jenis-jenis tortor, ya ada sekitar yang umum ada 5. Yang pertama itu tortor pangurason. Pangurason artinya membersihkan. Oke. Dulu itu sebelum acara dimulai, yang itu banyak situ, mungkin dia di situ yang hingga arwah apa lagi itu. Jadi perlu dibuat pangurason itu merhite atau melalui membuat ute pangir. Oh, berarti tetap ada unsur mistiknya ya? Iya. Dipis-pis yaitu pangurason atau dipis-pis itu disiram ya? Disiram. Iya. Oke. Sekarang mungkin dengan adanya sudah masuk agama itu tidak lakukan, hanya berdoa aja. Oh, berdoa gitu. Agar suasana itu biar aman dan tentram. Ditahan dulu Pak Nahampun. Berarti kalau dulu Pak dipis-pis, kalau sekarang jadi dalam bentuk doa bentuknya ya. Oke, lanjut Pak. Yang kedua itu ada tortor somba. Ya. Somba ini sekarang ini udah berkembang, dipakai dalam rangka menyambut tamu. Makanya sering kita lihat kalau ada datang contohnya dari atau menteri atau presiden, itu ada itu tim dibentuk untuk manortor. Iya. Untuk menyambut. Iya benar, sering kita lihat. Makanya sering gitu masuk tangannya di seperti mengajak ya? Mengajak supaya masuk. Oke. Nah, itulah tortor somba. Ya. Kalau mungkin sombanya beda. Sombanya dulu untuk raja, iya. mungkin Muda Janda Bolon. Oleh enggak, ini sombanya untuk menyambut tamu atau pembesar di dalam sebuah negara. Oke. Pak Nahampun ditahan dulu. Ketika tadi kita manortor tangannya begini, itu kan mengajak ya? Mengajak. Nah, kalau kita yang diajak, posisi tangan kita seperti apa bentuk tortornya?
Oh, kalau itu tetap seperti ini aja. Oh, oke. Mas Somba lo masuk. Oh, Marsomba gini ya. Beda saat contohnya kalau acara adat, Iya. ketika buru datang, ya, Iya. semua tangannya seperti ini. Buru kan, Oh. ulah-ulahnya gini. Oh, sepertinya gitu. memberkati. Jadi buru tetap gini. Boru seperti menyembah ya. Ulah-ulahnya. Iya, oke. Ulah-ulahnya akan memberkati. Oh, ini memberkati. Berarti gerakan tangannya ini ada artinya semua ya. Ada punya artinya. arti semua. Oke, bukan sembarang gerak ya Pak? Enggak. Semua Oke. itu punya arti. Oke. Yang ketiga itu tortor itu pengabian. 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 Mengabiak berarti perkawinan. Oke, oke, Iya. oke. Baru yang lagi tortor untuk orang meninggal. Oke. Seperti apa lagi itu Pak Kalau Naham? tortor orang meninggal itu banyak. Ada juga namanya Bangordas ya. Oke. Bangordas itu sering kita dengar itu. Iya. Bangordas itu biasanya bagi yang sudah meninggalnya sudah usianya mungkin udah lanjut lah. Sahur Tapi matua. Sahur matua. Iya. Nah, maksudnya gini Pak Naham, dari berbagai bentuk yang Bapak jelaskan tadi, adakah perbedaan-perbedaan gerakan tangan, semisal tadi berduka atau yang meninggal, apakah tortornya memiliki gerakan tangan yang berbeda dengan gerakan tortor yang menyambut tadi, atau seperti apa Pak Naham? Ada bedanya. Mhm. Kalau dalam acara orang meninggal yang kita lihat selama ini memang ketika pinoparnya atau keturunannya berkeliling begitu, mereka menganggap seperti bagaimana biar umur dia sama seperti atau punya yang meninggal ini. Oke. Jadi dia kayaknya dia mengapa gitu? Oke. Menahui lah bahasa Batak. Iya, Dan pantas jadi- pandai kita lihat begitu, Iya. si keluarga berduka seperti menarik sesuatu sesuatu, iya. dari Dari mayat. sekitar Dari jenazah mayat, gitu iya. ya. Oke. agar dia juga mendapat berkat dari Tuhan, dia juga usianya bisa sampai Panjang umur panjang seperti itu umur. ya. Jadi Begitu. iya, oke. Berarti ada perbedaan-perbedaan tersendiri ya. Baik. Tapi biasanya kalau tortor umumnya kalau perempuan gerakannya tetap sama. Iya. Ya kan? Begini Oke. terus turun begini, Iya. begini lagi dia ke samping. Oke. Nah, itu biasanya untuk gerakan tortor Dan wanita punya makna ya. Iya. Bukan asal-asal dibuat. Iya, punya makna. Apa makna yang tersembunyi di situ? Menurut yang pernah saya pelajari dalam tortor Batak itu somba. Oke. Berarti menyembah ya. Menyembah. Oke. Menyembah itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga handai tolan yang hadir. Iya. Oke. Berarti penghormatannya, Iya, strukturnya iya. ada ya. Ini khusus tortor untuk wanita ya, Iya. atau perempuan, Bang Buru. Jadi ketika si perempuan buka tangan di seperti ini dan membuat di pundak seperti ini, itu biasanya tangannya harus begini, lurus. Harus lurus. Rata ya Buku gitu ya. seperti Oh, rata. nggak boleh Dan begini ya. Tidak Artinya- melebihi ke telinga Iya. atau ya. Oh, tinggi. gitu. Bisa lewat Nggak bahu. boleh. Lewat atau Iya, telinga sini. dia begini. Nggak bisa. boleh begini ya. Iya, harus Oke, di bawah. sebegini Jadi ya. sini menggambarkan memang budaya orang Batak itu, perempuan Batak itu Iya. sangat tangguh, Iya. mampu menahan beban. Oh, sangat itu kuat. artinya. Iya. Ya, 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 ya. Ya. Kedua, setelah itu dia turun ke bawah gini, dia akan namanya golom-golom masak. Manggolom. Dan golong-golong masak, terus ditaruh ke sininya, Ke samping. samping. Oke, dengan kondisi tangan seperti ini Iya, atau oh ini, ya ya. Ini. Oh, Ini. seperti memetik ya. Seperti memetik. Iya. Iya, baru iya. copot. Jadi Iya. artinya itu Samping. bahwa seorang ibu itu dalam orang Batak adalah tangguh mencari makanan kemana-mana hanya untuk anaknya. Oke. Kira-kira demikian. Iya, Baru terakhir setelah itu nanti baru ada maneser. manerser ya. Iya. Iya. Apalagi ini? Maneser ini dia kalau wanita maneser atau perempuan dia manesernya 1 kali 8 ke sana, dia akan kembali ke tempatnya kembali. Oke. Baru- Kakinya biasanya Eh. sebentar itu. Iya. Kakinya biasanya begini. Iya, begini. Jempol kiri dengan kanan ketemu. Oke. Baru Ah, tumit. baru ini Tumit. Disilang-silang begini ya? Iya. Tumit juga bertemu jadi berganti-ganti sambil bergerak. Oke, berarti kesannya gini ya? 1, 2, Iya. 1 Iya. begini ya? Iya, Oh, betul. oke. Itu namanya manerser ya? Ya, Maneser jadi sulit fungsinya sebenarnya. atau artinya itu 1 kali 8 ke sana dia kembali. Oke. 1 kali 8 ke kiri dia kembali. Artinya bahwa orang Batak itu nilai daripada wanita itu sangat berharga. Artinya walaupun dia pergi tak kemana-mana, dia tetap tidak akan lupa pulang ke rumahnya. Kembali ke awal ya? Iya. Oke. Jadi artinya nggak bisa langsung ke sana dia nggak balik. Enggak, harus mempertahankan identitas wanita orang Batak. Oke. Itu yang dari perempuan ya? Iya. Tadi kan perempuan identik seperti ini tadi Iya. Pak Nampun ya? Lemah gemulai. Lemah gemulai. Iya. Nah, kalau yang dari pria sendiri, Iya. adakah gerakan khususnya? Kalau perempuan tadi kan identik seperti ini ya? Iya. Ataupun begini ya? Iya. Nah, kalau yang prianya atau yang untuk cowoknya ada gerakan kah maknanya?
mungkin Bung Rana bisa. Lebih bebas sepertinya ya itu ya, Ya. kalau gerakan Jadi pria. kalau memang khusus pria tidak ada gitu satu aturan yang memang urut-urutannya. Oke. Cuma begitu kalau dalam menyembah semua sama. Iya, menyembah. Oh, begini ya. Tapi begitu dia sudah masuk, perempuan nanti atau wanitanya sudah mulai gini, si laki-laki bebas. Bebas. Oke. Ya, dengan cara ini ke atas, ini ke bawah, tetap seperti ini. Oh, gini ya. Ya. Kedua, ada ciri khas daripada kalau pria itu masalah semangat. Kalau tadi perempuan kan gemulai. Iya, iya benar. Kalau pria Mengimbas. enggak. Makanya dia bilang sering kalau pria itu merotok, dia hentakkan gini. Oh, gitu. Mengimbas. Iya, itu Oh, mengimbas namanya iya, ya. iya, namanya memang itu menunjukkan semangat, Semangat. daripada. Jadi bukan seperti punya perempuan gemulai. Iya, gemulai. Iya. Jadi Ada, kalau- ada namanya urdot, Iya. ya. Urdot itu Wordot. seperti bagaimana dia Gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Naik turun dia. Kayak mengendat-endat Iya. gitu ya. Iya. Oke. berat bertumpu pada tumit dan kaki. Oke. Itu dia kalau namanya urdot. Iya. Dan urdot ini harus sesuai dengan irama musik. Gondang. Jangan berlawanan. Iya. Ada Temponya gitu ya? Iya, Iya. tempo. Nah, Oke. Tung 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 Gitu itu dia. pas. Jangan Harus. jangan tung di ke atas. Tung jadi apa? Terbalik gitu, jangan. Oke. Harus diikuti. Artinya ketika bunyi tung itu Iya, kita harus iya. ke atas gitu ya? Iya. Oh gitu ya, ada sampai sedetail itu ya Iya. Pak Nampun ya? Iya. Baik, lalu pertanyaan lagi gini Pak Nampun, mungkin yang biasa mungkin dilakukan oleh masyarakat nasional kita ya, Iya. yang bukan Batak juga melakukan itu. Sebenarnya posisi tangan ketika manortor pada umumnya umum dilakukan, aman dilakukan, tidak menjadi semacam apa ya, menghilangkan unsurnya. Gerakan tangan itu sebenarnya seperti apa? Beginikah, beginikah, atau beginikah, atau seperti apa sebenarnya? Karena ada yang manortor mungkin di kampung-kampung seberang kita anggap dia manortor tangannya begini atau begini. Iya. Lalu sebenarnya yang sebaiknya seperti apa Pak Nampun? Coba mungkin Tok Mul bisa yang biasa dilihat. Yang biasa saya lihat dan saya ikuti ya. Sewaktu masih muda dulu ikuti Iya. pertandingan-pertandingan manortor, itu biasanya memang harus begini dia. Tangan Kalau menyembah menyembah, begini ya? iya, menyembah dan biasanya kalau dia udah tortor somba-somba dengan mula-mula, terus diikuti tortor berikutnya itu harus dimulai dengan suling ya toh ya. Udah ada suling baru kita memurdot Itu iya. ya kan. Begitu Oke. disuling. Oh, bunyi dulu suling. Iya, baru kita bergerak ini. Itu ada semacam intro lah kalau sama kita. Iya, intro iya, ya. iya. Contohnya baru gitu mulai seruling, Sulingnya baru mulai. baru kita naik. Oke, jadi ibaratnya kalau lirik lagu, lirik lagunya dimulai ketika ada seruling begitu ya. Kalau kita anggap itu lagu gerakan kita itu ya. Oke, baik ketika ada seruling, kemudian ada gerakan tari tortor. Ada vokalisnya kah di dalam permusikan tortor ini, Pak Nampun? Oh, itu tidak ada. Yang menjadi vokalisnya adalah sarune. Sarune ya? Iya. Jadi enggak kalau Tortor Batak itu enggak ada yang langsung nyanyi itu. Itu zaman sekarang itu mungkin karena sudah perkembangan modern ya. Sudah nggak pakai gondang lagi, pakai keyboard. Iya, iya, iya. Artinya ya mau nggak mau Mengikutkan biduannya ada gitu. Nah, itu dia yang saya penasaran. Mau tak mau Jondi juga Iya. nyanyi di situ. gitu. Jadi kalau dulunya enggak, itu sarune itu yang. Sarune itu seperti apa Pak Nampun? Kalau sarune itu memang gimana ya? Itu memang Agak lebih besar dari suling. dia panjang gini Aha. dan juga dan itu ada itu semacam bambunya itu Di dalam ya? dia di dalam itulah ditiup. Oke, itu sarune Pak Nampun ya? Sarune. Oke, dari itu Mulyana sendiri pernah ketemu nggak melihat selama perjalanan mengikuti budaya Batak ini dengan sarune ini dipergunakan, pernah lihat nggak? Biasanya, tapi ya di zaman sekarang karena sudah disederhanakan ya, sudah Iya. pakai keyboard, sudah jarang kita. Tapi kalau di daerah Toba, Iya. kita masih temukan itu Samosir. sarune. Oke. Apa perbedaannya? Kan ada juga sekarang kita lihat ketika ada manortor dengan musiknya malah menggunakan vokal penyanyi misalnya gitu. Apa bedanya dengan vokal dengan penggunaan sarune? Kalau itu Mulyana sebagai pelaku budaya yang sering mengikuti budaya, ada nggak sih bedanya yang terasa ke itu Mulyana? Kalau saya pribadi ya, lebih tertarik dan lebih husuk rasanya kalau diiringi dengan sarune. Lebih daripada husuk ya? diiringi oleh penyanyi. Oke. Nah, Tertariknya lebih husuk. kenapa? Ada apa rupanya? Tertariknya yaitu unsur kesakralan itu loh. Oh, gitu ya. Terasa
kalau sarune dengan suling itu sudah berbunyi, rasanya kita mau merinding. Bukannya begini, itu Mulyana. Kalau vokalis kan kata-katanya lebih mudah dipahami, lebih ada arah tujunya karena menggunakan kata-kata gitu kan. Kalau sarune kan hanya alunan suara yang tanpa ada kata-kata. Apa seperti itu ya? Kalau menurut saya, kalau penyanyi itu ya bisa saja saya nyanyi di mana-mana. Oke. Itu, ya kan? Iya. Tapi sarune ini nggak sembarang dia bisa tampil. Oh, memang ada unsur yang bikin kita tuh wow gitu ya? Iya, benar. Oke. Kalau nyanyi kan nyanyi aja di pesta-pesta, kita nyanyi dengan nyanyi yang sama dengan seperti gondang itu. Iya. Bisa saja, tapi sarune itu nggak sembarangan bisa ini tampil. Ya dia. contohnya dulu mungkin pemain keyboard gampang kita cari di Sibolga. Iya benar. Mungkin 100 orang 200 orang ada. Iya. Oke. Tapi pemain sarune belum tentu. Oke. Mencari itu 2 orang aja susah. Iya, Oke, itu dari sisi mungkin pemainnya gitu, Pak Nahampun kan. Dan dari pendapat itu Mulyana tadi sebagai pelaku yang sering melihat itu. Lalu dari Pak Nahampun sendiri, apa sebenarnya yang membedakan antara ketika ada gondang, penyanyi dengan sarune? Iya. Apa unsur yang kenapa harus sarune? Kenapa nggak penyanyi aja gitu? Apa yang mungkin bisa Pak Nahampun jelaskan? Jadi itu kalau menurut kami ya, itu kita kembali ke base lah, ke akarnya ya, budaya ini. Iya. Kalau namanya yang akar dari budaya dulu memang itu belum dikenal tuh keyboard, belum dikenal atau yang lain-lain. Iya. Artinya kalau orang tua dulu mendengar sarune itu, dia tahu tuh apa maknanya tuh apa yang dibuat itu. Oke. Iya, tahu mereka. Oh, contohnya gondang parmeme, Iya. ya, atau menyopi boru lah istilahnya kan. Iya. Nah, itu nanti dia kan ada sarunenya. Jadi udah akrab di telinga daripada orang-orang tua. Memang kalau zaman sekarang kita mungkin saya sendiri mungkin udah kurang paham dengan sarune ini ya, itu ya, penggunaannya ya. Jadi paling nanti gitu masuk maburu katanya. Oh, dalam satu acara adat ya. Iya. Pak Jo, si birong-birong katanya. Kadang-kadang memang sangat miris ya. Oh iya. Si birong-birong atau yang lain. Kenapa dikatakan miris? Iya, maksudnya gini, tidak lagi mencerminkan ciri khas budaya Batak itu sebenarnya. Yang ditonjolkan udah jadi hanya bagaimana ya? Penting gembira, happy, semua berjoget-joget kan. Udah gak ada lagi unsur kita tengok bagaimana biar budaya Batak itu ditonjolkan gitu, nggak lagi. Oke, bedanya, siap. Iya. Baik, Pak Nahampun, tortor dengan gondang, plus ada sarune. Iya. Nah, bolehkah manortor dengan gondang tanpa ada sarune? Manor tanpa ada musik maksudnya? Sarune. Sarune. Iya, atau memang tortor gondang ini sama sarune ini sudah harus komplit ini atau Itu bagaimana? Sebenarnya dinamakan gondang sebangunan, itu harus lengkap. Harus lengkap ya? Iya. Ada tagadingnya. Ada tegadingnya. Oke. Dan kadang-kadang ada juga itu sarunenya 2 orang memakai. Oh gitu ya? Iya. Untuk Jadi menambah ya. Itu udah pasangan tuh gondang sebangunan itu memang harus lengkap dia. Dan ketika tidak ada sarune, maka apa yang terjadi yang menurut Pak Nahampun? Ya maksudnya Misalnya ada tortor, ada gondang, tapi nggak ada sarunenya, seperti apa, Pak? kurang bagaimana ya? Seperti bilang tadi Bung itu, karena memang apa itu sarune itu, kayaknya ada gitu yang memanggil kita gitu. Oke. Ada Iya. langsung kena ke hati. Tapi tortor itu tetap bisa berjalan tanpa sarune, tapi jadi kurang nikmat ya. Kurang pas. Oke, baik. Baik Pak Nahampun, mungkin kita akan beralih ke pertanyaan yang lainnya, tapi kita akan break dulu sesaat. Boleh. Ya. Sahabat budaya, RRI Sibolga masih akan membahas tentang tortor dan unsur kiri kanannya yang perlu kita pahami khususnya untuk generasi muda. Selepas yang berikut. Sahabat budaya, RRI Sibolga masih menyapa Anda Horas. Kita masih membahas tentang tortor dan unsur sekitarnya. Masih bersama Lai Effendi Nahampun dan Ito Mulyana Sitompul. Sebelum kita beralih ke mungkin kawasan yang lebih ringan lagi Pak Nahampun, kalau tadi mungkin kita singgung sedikit tentang sarune. Sarune ini seperti seruling ya Pak Nahampun ya? Seperti seruling.
Dan ada pertanyaan yang kadang mungkin ini sering dikeluarkan orang-orang sekitar kita, khususnya lagi ada acara. Apa yang terjadi jika seseorang menunjukkan jeruk nipis di samping orang yang sedang meniup sarune? Apa yang terjadi, Pak Nampun? Iya, betul. Kadang-kadang itu yang pemain sarunenya itu Iya. otomatis akan marah. Kenapa marah? Ketika dia melihat orang makan asam, tentunya dia jadi tergiur. Cakap bisa nanti alurnya jadi keluar, jadi gak jadi main-main Iya, apa. atau dia menelan ludah. Dia menelan ludah, jadi stop. Kan kalau Mas Saruni itu pernafasan ya yang dibutuhkan. Oke. Pernafasan dari perut itu biasanya. Iya, kan. iya. Nah itu kalau ada yang mempengaruhi dengan yang Jeruk. aneh. Dan air ludahnya itu akan mempengaruhi pernapasannya ya. Otomatis dia, kalau sempat dia menelan ludah gini, atau gimana, otomatis dia udah gak bunyi lagi. Rusak konsentrasi ya. Rusak. Oke, Pak Nampun, kalau dibahas mungkin dari dulu sampai sekarang, bagaimana Pak Nampun melihat perkembangan tortor dari masa ke masa dalam masyarakat adat Batak? Seperti apa Pak Nampun melihat Ya, ini? terima kasih. Memang ini masalah yang serius ya. Kalau kita lihat memang bagaimana perkembangan tortor Batak dari dulunya sampai sekarang, sebenarnya yang menjadi masalah bahwa seiring dengan perkembangan zaman, ya, maksudnya budaya luar itu memang bisa mempengaruhi eksistensi daripada musik Batak sendiri, termasuk tortor. Bahkan bisa jadi hilang. Kenapa? Karena memang menurut yang muda-muda sekarang, bagaimanapun ke depan pemuda kita adalah yang menjadi nanti penerus daripada tortor ini. Ya. Nah, kalau seandainya memang dia lebih mencintai budaya luar, budaya barat, dan meninggalkan ini yang jadi rusak. Bisa hilang nanti identitas daripada Batak itu tortor. Kenapa? Karena mereka, contohnya dulu ya, kalau anak-anak sekarang kalau kita ajari tortor, mungkin malas kayak gitu-gitu aja. Tapi coba kalau ada contohnya, mungkin ada nge-rap atau apa gitu, wah, so semangat. Kenapa? Memang itulah zaman sekarang. Makanya sebenarnya ada dua yang menjadi efeknya ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya itulah tadi, bisa menjadi adat Batak itu jadi tersingkir di negara sendiri. Tapi positifnya ada juga. Artinya begini, bisa itu budaya itu kalau seandainya bagus-bagus kita saring ya, contohnya digabungkan dengan apa itu, bisa jadi memperkaya musik itu sendiri atau tortor itu, asal jangan menghilangkan nilai-nilai daripada kesakralan apanya, jangan hilang ciri khasnya. Makanya sekarang ini ada memang tortor kreasi baru, itu sering muncul ya. Cuma yang kadang-kadang saya nggak ngerti, contohnya dia tortor daripada tortor Marhusip ya. Mungkin pernah terdengar tuh, tortor Marhusip adalah itu semacam contohnya muda-mudi ya, kita bilang dulu ya. Itu kan gini-gini. Iya, benar, dimiringkan begini ya. Iya. Padahal ada yang membuat tortornya tortor Marhusip, musiknya musik Bodang Siburuk. Nggak nyambung. Nggak sinkron ya. Tapi gerakannya begini ya gitu ya. Padahal sebenarnya musik itu yang gitu kan. Iya. Baru kan? Iya. Jadi pernah saya juga itu ada kegiatan memang panitianya memberikan seperti itu. Terus saya bilang kayaknya ini nggak nyambung. Macam mana ini? Masa musiknya musik Marhusip, ya, tortornya Marhusip. Sementara musiknya tortor Siburuk, kayaknya nggak nyambung. Itu dikatakan salah atau seperti apa Pak Nampun? Sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Karena bagaimana pun itu tortor Siburuk pada dasarnya adalah ketika seorang induk burung itu ya, itu si buruk, ketika dilihat anaknya patah kakinya, dia mengambil air liurnya, dia mau mengobati lah, mengkusuk anaknya sampai sembuh. Ya itu kan nggak mungkin kita buat musiknya kalau dibalas. Iya, benar. Jadi itu ya kadang-kadang ya perlu di penggiat budaya agar gitu langsung, artinya dilihat dulu itu konteksnya apa. Jadi jangan asal contohnya buat musiknya tapi nggak nyambung. Berarti ada yang perlu disesuaikan antara musik dengan gerakannya ya. Itu pasti harus ada. Siap.
Tapi sedikit tambahan, Iya. Manortor itu tidak bisa tidak pakai ulos Batak. Ya kan itu. Nah, itu saya penasaran itu Mulyana. Iya, saya penasaran itu. Ditahan dulu, tapi saya masih penasaran dengan yang ini itu Mulyana. Kalau itu Mulyana melihat sekarang selaku pelaku misalnya gitu, pelaku yang sering melihat terlibat di proses tortor atau budaya Batak, melihat generasi sekarang perkembangannya, apa yang bisa itu sampaikan? Kalau kita amati memang ya generasi sekarang sepertinya nggak mau yang ribet-ribet deh. Maunya yang ringkas-ringkas. Oke. Jadi mereka merasa bahwa tortor itu karena gerakannya monoton, ya monoton, sepertinya membosankan bagi mereka. Jadi perlu sebenarnya penjelasan dari para orang tua khususnya budayawan Batak ya untuk menjelaskan kepada generasi muda, misalnya diadakan seminar ataupun pertemuan ya, bahwa semua gerakan-gerakan tortor itu punya makna, punya arti. Jadi dengan sendirinya penghargaan dari kaula muda ini untuk tortor itu tidak sepele lagi seperti sekarang ini loh. Jadi seperti terabaikan ya gitu ya. Iya, Oke. Baik, itu Mulyana. Dari keseharian tentu kita juga melihat, dan itu juga pasti sudah pernah mengalami, bahwa ketika manortor ada diberikan uang atau mungkin kalau bahasa sekarang kita sebut sawer ya gitu ya. Nah, apa yang itu Mulyana rasakan dan bayangkan serta bisa jelaskan ketika itu lagi manortor dikasih uang, apa yang bisa itu jelaskan? Bahagia dong. Kenapa? Duit, ya, itu apa sih uang itu? Ya cuman ya itu lihat ininya, lihat jenis pestanya ya itu ya. Biasanya dalam adat duka juga itu ada somba-somba sama hula-hula ya. Pesta pernikahan. Iya, memberikan, atau juga pesta pernikahan juga ada. Oke. Ya tentunya kita sebagai panortor yang menortor senang dong, bahagia kita terima itu. Tapi ada yang jadinya merusak ininya, konsentrasinya katanya sudah fokus nyari duitnya ya. Iya. Iya. Itu yang salahnya. Jadi kalau yang terasa ketika itu lagi manortor diberikan duit, itu misinya sepertinya untuk membahagiakan ya gitu ya. Membahagiakan, Oke, dan itu menambah jadi kadang orang makin rame ya. Kalau sudah melihat ada sawerannya begitu. Sebenarnya kalau itu Mulyana menyebutnya dari keseharian sebelum ke Pak Nampun, itu Mulyana ngelihatnya keseharian itu disebut saweran atau disebut apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu sebagai dukungan ya, penyemangat untuk yang menortor. Oh gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya di pesta-pesta gereja ya itu ya, ada nilai tersendiri dengan banyaknya sumbangan yang diterima panortor ini bisa mempengaruhi untuk kejuaraan gitu. Oh loh, gitu. itu. Jadi ada rating yang terlihat di sana ya. Iya. Kalau Pak Nampun melihat sendiri proses yang terjadi seperti itu seperti apa Pak Nampun menjelaskannya? Ya, terima kasih Bang kami. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dalam acara adat Batak, itu sebenarnya itu tuntutan adat. Kenapa saya bilang tuntutan adat? Karena ketika hula-hula datang, contohnya memasuk-masuk boru, nanti boru hula-hula akan mengatakan kepada borunya, kepada hula-hula, neng roma hamil raja nami, neng mano-mano bahamu. Artinya orang berkau sia gudangna. Itu terus kan artinya itulah bahasanya. Nah, ketika memang itu sudah berjalan begitu ya, itu disaur semua hula-hula itu. Nah, nanti selesai itu ya, boru juga mengatakan nanti kepada hula-hulanya ya, hula-hula mengatakan sama burunya, mula tema di buru nami, ngamar bunga-bunga tangan nami. Artinya itu memang begitulah adat itu memang. Mau lihat tema apa itu? Mau lihat tema di boru nami. Di boru nami ngamar bunga-bunga tangan. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu Pak? Sepertinya begini, itu arti kiasan. Iya. Tangan mereka telah berbunga-bunga penuh dengan uang. Oh gitu. Bunga-bunga tadi itu uang tadi ya. Dan nggak mungkin gitu datang hula-hula nggak ada di somba-somba. Itu bukan adat namanya. Oke, ketika menortor kan tangannya begini disawer, memang itu duitnya harus diselipkan Pak ya? Oh gitu. Cuma yang kadang-kadang menjadi rusak ketika itu taruhlah kita bilang acaranya kayak anak-anak lah sekolah minggu ya. Iya. Begitu datang saweran, lupa tortornya. Berubah gerakannya. Jadi ya uangnya ditengok gini, ingat lagi dia. Itu mengapanya. Cuman itu biasanya karena bukan acara adat, contohnya acara ada pesta kayak di gereja atau di mana itu ya. Itu nanti
toh juga itu nanti uangnya itu kan dikumpulkan kembali. Oke. Ya, nanti dikasihlah sebagai penghargaan kepada anak-anak begitu. Oke, baik. Pak Nampun tadi sudah menjelaskan bahwa tortor ini punya sejarah yang sakral dan juga punya makna yang mungkin unsur spiritualnya tinggi. Iya. Lalu ketika anak-anak menggerakkan ini dengan sembarangan untuk pesta tertentu, kita anggap ini dalam kutip sembarangan, sepertinya nggak acara adat pun mereka gunakan manortor gitu kan, dengan gerakan yang terkadang kita lihat juga bukan seperti gerakan manortor, tapi mereka sebut manortor. Itu salah nggak sih Pak Nampun? Sebenarnya begini ya, kalau memang itu dalam konteks adat Batak, sebenarnya itu udah agak bergeser itu fungsinya. Tapi kalau sekedar hanya syukuran, mungkin pesta-pesta biasa, dikatakan manortor, karena bagaimana penggerakannya, tetap juga dengan orang, aku ikut Pak manortor. Padahal gerakannya mungkin kita ada kayak mana-mana gitu kan, digabung-gabung lagi. Itu namanya tak dibilang tortor, manortor. Mungkin ya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kita nggak bisa bilang itu salah. Tapi kalau dalam konteks adat Batak itu memang nggak cocok. Oke, baik. Kita harus memang berpegang kepada. Makanya mungkin tadi nanti sini adanya nih kita bahas tentang perlunya kembalinya ke akar. Oke. Batak itu tortor itu. Baik, Ya. Baik Pak Nampun. Kita kembali mungkin ke Ito Mulyana seperti yang disinggung Ito Mulyana tadi bahwa tortor dan ulos. Ya. Kenapa Ito mengatakan tadi tortor dan ulos itu sepertinya kayaknya nggak boleh dipisahkan ya? Apa yang rupanya Ito Mulyana pahami tentang ini? Sepaket itu. Kalau manortor tanpa ulos itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Kok begitu ya? Itu ciri khas dari orang Batak. Memakai ulos kalau untuk ini ada sedikit mungkin, tapi mohon ini sama Pak Nampun. Kalau dia orang tua, ulosnya di sebelah kanan, disampirkan. Kalau dia masih anak gadis, sebelah kiri itu biasanya. Jadi ulos dan tortor itu sepaket sepertinya. Ulos dan tortor. Oke. Memangnya ketika seorang pelaku, ibaratnya Ito Mulyana pelaku budaya, kayak setiap hari mungkin hadir di acara budaya, manortor nggak pakai ulos, emangnya kenapa? Nggak pakai, kalau manortor itu nggak pakai ulos, apa yang terjadi? Bakal ditegur kah? Atau mungkin itu nggak jadi semangat? Atau apa rasanya gitu? Biasanya kalau misalnya ya ada yang mau manortor, orang tua dia nggak bawa ulos, orang yang duduk sini yang pakai ulos cepat-cepat dia mengasihkan, menyampirkan ulos. Artinya apa itu? Kenapa disampirkannya? Kenapa? Ya, itulah sahnya. Harus pakai ulos. Harus pakai ulos ya. Oke. Saya sering lihat itu ada, karena dia nggak ada persiapan bawa ulos ya. Iya. Jadi manortor dia ikut dari rombongan misalnya hula-hula, sementara dia nggak pakai ulos. Iya. Ulos ya kan. Oleh orang yang ada di sekitar pakai ulos, cepat-cepat dia datang. Iya, dia kadang lari mengantarkan langsung dipasangkan begitu ya. Oke. Itulah ininya bahwa ulos itu sangat berpengaruh dalam kegiatan manortor. Tortor gitu. Itu dari Ibu Ito Mulyana. Kalau dari Pak Effendi Nampun sendiri, kayak mana nilai antara ulos dan tortor? Terima kasih pada host kami. Jadi menurut yang pernah saya pelajari ataupun dari sehari-hari yang kita lihat, sebenarnya dalam manortor itu kan selalu pakai ulos, ya. Baik pun acara pesta pernikahan, acara orang meninggal. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa itu adalah lambang kasih sayang daripada seorang ayah kepada anaknya ataupun hula-hula kepada gurunya. Contoh, kalau dia memberikan contohnya kepada gurunya, maaf lagi hamil 7 bulan, tentu dibilang Omma dihoda buru ulos ulagabi. Jadi mengharap melalui memberikan, bukan melalui ulos ini enggak. Diserahkan itu, kita berdoa kepada Tuhan supaya anak kita contohnya banyak keturunan lah, sehat-sehat. Nah, jadi yang pertama lambang kasih sayang daripada orang tua kepada anak atau hula-hula kepada guru. Yang kedua, ulos itu adalah sebagai lambang berkat dari Yang Maha Kuasa. Makanya hula-hula saya selalu bilang, dang uloson itu nagabe perpasu-pasu kamu partitie mo sa kami hula-hula muna tayang nami ujalo hamu uloson asa son uloson ma sito rabu sito ba pedopar muna. Berarti itu seolah-olah menggambarkan bahwa itu memang diterima ulos itu dengan harapan Tuhan akan memberkati dia dan memberikan berkat akan masa akan datang. Yang ketiga fungsinya adalah sebagai perlindungan.
ya perlindungan kepada yang menerima. Contohnya kalau misalnya seorang mungkin ada musibah lah kita bilang, datang hula-hula mobil dek di mana, diupa-upa, diulosi, ya melindungi agar melalui dikasih ulos itu Tuhan akan melindungi itu si tadi yang dikasih itu. Yang terakhir mungkin itu ada sebagai tadi bilang itu mulu tadi sebagai identitas budaya. Memang itu harus ada orang Batak. Kalau menurut ada ulosnya. Nah, tadi sebenarnya lupa kita pas bilang ini langsung dia beli itu di tahun sini. Bihado manutor dalam ulos. Nah itu adalah identitas budaya kita. Begitu ya, Oscar. Oke. Itu Mulyana. Sering kita lihat juga ketika apa yang disampaikan tadi Pak Nahampun lagi diuloskan seseorang. Kemudian seseorang ini malah menangis terharu. Sebenarnya ada apa? Apa yang itu Mulyana bisa jelaskan dari perasaan atau situasi seperti itu? Kenapa ketika Manortor dikasih ulos kok nangis sih gitu? Ya mungkin dia punya satu beban ya, pergumulan dalam kehidupannya. Nah itu yang bisa kita artikan ketika orang menangis. Karena memang kalau kita runut-runut ya Manortor ini kalau memang kita menjiwainya ini bisa membuat kita terharu loh. Iya ya. Manortor ini, iya. Dan ada ini agak sedikit ini ya itu Manortor. Kalau zaman dulu saya ingat saya pernah menyaksikan sendiri dalam Manortor orang yang nggak punya keturunan itu tangannya tidak bisa mengembang, tidak bisa dangboy mengerbang, mesti di kepala. Sambil gitu ya? Menortor dia begini dia menortornya. Jadi saya pernah saksikan kan, loh kok sambil menangis itu ada kaitannya tadi katakan menangis ya sedih. Dia mengingat ini penderitaannya, pergumulannya, ya nggak punya anak, nggak punya keturunan. Jadi orang bisa lihat, loh kok menortor begitu? Oh dijelaskan lah sama orang-orang yang mengerti. Dia nggak punya dang merindang, nggak punya keturunan. Jadi menortornya tangannya nggak bisa seperti begini orang ya. Dibuka tangannya dia harus begini. Ada yang berbeda ya. Gitu. Baik. Itu Mulyana dan juga Lena Hampun di menit-menit akhir kebersamaan kita ini mungkin kita juga penasaran menurut Pak Nahampun sendiri seberapa penting pengenalan tortor di sekolah atau lembaga pendidikan? Iya, terima kasih ya. Tadi mau sempat juga saya catat di sini beberapa hal tentang itu, termasuk dalam arti fungsi daripada tortor itu bagaimana biar kedepannya lebih lagi, saya bilanglah dulu di tengah-tengah negara kita mungkin di skop Tapteng ini atau di Sibolga, bagaimana biar jadi tuan rumah di daerah sendiri. Nah, kalau saya baca tadi ada sebuah ya hubungan antara pendidikan lah saya bilang ya, pendidikan dengan tortor. Seharusnya memang tortor itu bisa diintegralkan atau dimasukkan dalam sekolah, khususnya di dalam pendidikan IPS ya, atau muatan lokal. Ya, muatan lokal IPS. Kenapa? Karena dari situ ada itu beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh si murid. Kebersamaan ada ya, itu menggambarkan kegotong royongan ada, dan menghargai sesama, menghormati. Itulah muatan lokalnya yang terkandung dalam tortor itu. Ya, artinya menurut kami bagus itu tortor itu contohnya jadi ada di sekolah semacam kegiatan lah, mungkin ekstrakurikulernya ada kegiatan, bahkan mungkin lebih apalagi bagaimana caranya biar anak-anak ini lebih mencintai ya tortor itu. Tentunya ya silakan kita buat satu sanggar seni ya, bagaimana biar anak-anak ini semakin mencintai budaya itu. Jadi memang itulah tadi hubungannya ke pendidikan. Memang harus itu kita usulkan mungkin atau kita kasih saran kepada pemerintah, apalagi di daerah mungkin daerah kita Tanah Batak ya, yang sempat melupakan itu sekolah itu harus memang luar biasa. Saya lihat di Humas, udah pernah saya lihat situ lomba itu mungkin masih jarang di sini. Lomba tortor Sipitu Sawan. Oke. Di sini masih jarang itu yang bisa melakukan. Di mana sawan itu di sini sampai jatuh di sini ya. Itu ada. Itulah memang tortor Sipitu Sawan yang sangat terkenal. Berangkat dari sana gitu ya. Dari sana. Jadi memang anak itu dibina di sekolah. Oke. Ya, di samping seninya
dapat juga nanti dia akan jadi orang yang mampu dia bergabung temannya, berinteraksi, bergotong royong, dan juga menghargai sesama, gitu aja. Iya, baik Pak Effendi Dahampun. Itu Mulyana, di menit akhir mungkin jika diberi kesempatan itu Mulyana untuk memberi pesan kepada generasi muda atau juga dalam tanda kutip sosial media, apa yang itu Mulyana bisa sampaikan kepada generasi muda tanda kutip sosial media? Baik, terima kasih. Keinginan dan kerinduan saya kepada adik-adik saya generasi muda, cintailah budayamu. Jangan malu menjadi orang Batak. Karena Batak itu bangso, di mana bangso itu punya tanah air, punya bendera, punya bahasa, ya, dan punya tulisan. Itu ada lengkap pada orang Batak, pada bangso Batak. Jadi sebagai putra putri Batak, ya, jangan bosan, jangan malu, dan tetaplah mencintai budayamu. Baik, terima kasih Tuh Mulyana. Baik, untuk menit akhir Pak Dahampun, apa yang bisa disampaikan kepada para pecinta budaya generasi muda? Silakan Pak Dahampun. Terima kasih kepada host kami, sama tadi dibilang Ibu Mul, itu saya sini. Kalau kami mengharapkan ya, sebagai generasi penerus, jangan malu bertanya kepada orang tua tentang tortor ini. Harus mau belajar, ya. Belajar dalam artian di sini bagaimana sebenarnya itu tortor itu, bagaimana dari awalnya agar kembali ke awal, ke akar ya. Jadi bukan hanya sekedar menortor tortor, tapi artinya nggak sesuai dengan, bisa kembalilah ke akarnya yang sebenarnya bagaimana sehingga anak-anak ini akan mencintai sendiri itu budaya kita itu tortor. Yang kedua, harapan kami juga orang tua, mari mengajak anak-anak, ya, mengajak anak-anak agar jangan melupakan budaya sendiri, ya. Semoga melalui pertemuan kita ini, host apa di sini kita bisa didengar pemirsa di rumah, banyak yang jadi tertarik lah. Benar. Untuk budaya Batak ini, khususnya untuk tortor. Itulah pesan kami agar anak kami semua garis penerus tetap mencintai budaya sendiri. Terima kasih. Baik, sahabat budaya, demikian obrolan budaya produksi RRI Sibolga kita yang membahas tentang tortor dan kiri kanan sekitarnya yang perlu dipahami oleh generasi muda. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada pengamat budaya Batak yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah, Bapak Effendi Dahampun. Terima kasih Le. Ya. Dan terima kasih juga untuk Ito Mulyana Sitompul selaku pendaku budaya Batak yang ada di Sibolga. Terima kasih Ito. Dan akhir kata, saya Joni Sihombing beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih dari kami dan Horas.